sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Dr. Ukanda Arman Sulanjana, SEMESY, sebagai dosen tetap Prodi S1 Manajemen STID Universitas Bandung. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Saya melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya tempuh, yaitu pengantar akuntansi dan praktikum. Saya mengajar mata kuliah pengantar akuntansi dan praktikum semester genap tahun anggaran 2024-2025 dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah ini pengantar akuntansi dan praktikum ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode W1A207. Adapun deskripsi mata kuliah pengantar akuntansi dan praktikum yaitu mata kuliah yang membahas tentang konsep dasar akuntansi, siklus akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan jasa dan dagang. Perkuliahan pengantar akuntansi dan praktikum diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring melalui platform e-learning resmi STID Ekuitas Bandung pada portal silakat.ekuitas.ac.id. Namun saat ini untuk portal ini sudah tidak aktif lagi dan tidak dipergunakan karena sudah ada pergantian sistem ke isi.academic.ekuitas.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta menggugah tugas secara online. Sementara praktikum akuntansi dan pembahasan studi kasus dilaksanakan secara langsung di kelas, sedangkan untuk presentasi dilaksanakan secara luring ataupun daring atau online. Adapun metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu dalam bentuk kuliah, simulasi, dan diskusi dengan metode problem solving. Untuk CPO Prodi, yaitu capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah, pertama yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep teori dan ilmu manajemen dalam menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi, baik bisnis maupun non-bisnis, pada tingkat lokal, nasional, dan global. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang perhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian yang kelimanya yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Dan yang keenam yaitu mampu menyelesaikan masalah rutin fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dan fungsi organisasi yaitu pemasaran, sumber daya manusia, operasi, dan keuangan dengan kaidah yang berlaku. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain, pertama yaitu mampu menjelaskan definisi akuntansi, sifat akuntansi, persamaan dasar akuntansi, cara membuat persamaan akuntansi, jenis laporan keuangan, dan peluang karir akuntansi. Kemudian yang keduanya yaitu mampu menjelaskan tentang rekening dan posisi normal setiap rekening, mampu menganalisis dan mengidentifikasi jurnal, mampu memposting ke buku besar, dan mampu membuat neraca saldo. Kemudian yang ketiganya yaitu mampu menganalisis dasar-dasar jurnal penyesuaian dan membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keempatnya yaitu mampu menyusun laporan keuangan melalui kertas kerja. Yang kelima, mampu menyelesaikan siklus akuntansi yang meliputi jurnal penutup dan jurnal kembali. Kemudian yang keenam, mampu menganalisis transaksi perusahaan dagang, mengidentifikasi akun-akun perusahaan dagang, dan mengidentifikasi jurnal penyesuaian dalam perusahaan dagang.
Kemudian yang ketujuhnya yaitu mampu membuat siklus akuntansi dalam perusahaan dagang dan mampu menjelaskan bentuk laporan keuangan perusahaan dagang secara lengkap. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu mampu menghitung persediaan barang dagangan dengan berbagai metode. Adapun materi pembelajaran yang disampaikan yaitu pertama mengenai definisi akuntansi, kakar dasar akuntansi, kemudian persamaan akuntansi, kemudian penggunaan persamaan akuntansi dalam transaksi bisnis, laporan keuangan, karir bidang akuntansi. Yang keduanya yaitu konsep akun, jurnal umum, buku besar, dan raca saldo. Kemudian yang materi yang ketiga yaitu jurnal penyesuaian dan raca saldo setelah penyesuaian. Sedangkan materi yang keempatnya yaitu worksheet dan laporan keuangan. Kemudian yang kelimanya yaitu jurnal penutup dan kembali. Kemudian yang keenam, karakteristik perusahaan dagang. Yang ketujuh, akuntansi untuk perusahaan dagang. Dan yang terakhir adalah yang kedelapan, persediaan barang dagangan. Kemudian mengenai kriteria penilaian yang saya gunakan yaitu untuk UAS sendiri yaitu rasionya sebesar 35%, UTS sebesar 30%, tugas 20%, kuis 10%, dan absensi 5%. Dan penilaian ini dilakukan secara objektif berdasarkan indikator kehadiran, ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis dan penyelesaian terhadap studi kasus. Untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi dan praktikum yang akan disampaikan yaitu bab ketiga, session kelima, yaitu membahas mengenai jurnal penyesuaian dan raca saldo setelah penyesuaian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Semangat. Kalau sudah terlalu mungkin biasanya ngantuk. Tapi insya Allah akan semangat kita ciptakan. Jadi hari ini akan kita bahas materi tentang jurnal penyesuaian. Itu sesi kelima. Sesi kelima adalah tiga. Ada tujuan materi ini yaitu dalam rangka untuk memahami sehingga mahasiswa bisa menjelaskan tentang asumsi lebih waktu, kemudian menjelaskan tentang akuntansi berbasis hukum, kemudian menjelaskan mengapa kita membutuhkan jurnal penyesuaian, kemudian menjelaskan juga menunjukkan jenis utama jurnal penyesuaian, kemudian jurnal penyesuaian pembayaran atau penerimaan atau utang. Kemudian selanjutnya itu membuat jurnal penyesuaian dan terakhir menjelaskan sifat berpikir dari bahasa satu sebagai sesuatu. Nah, dalam kaitan dengan jurnal penyesuaian ini, kenapa harus dilakukan atau kenapa terjadi? Karena ini menyangkut masalah pencatatan. Jadi secara akuntansi itu dibagi, umur ekonomi itu dibagi ke dalam beberapa periode atau ada yang membagi ke dalam beberapa periode. Kalau misalnya kayak pakai periode kesansen, di mana umur ekonomi perusahaan itu ada juga yang punya keulapan misalnya, ada bulanan, ada keimbangan, ada semesteran, dan juga yang tahunan. Jadi hal ini menjadi faktor penyebab kenapa perlu adanya penyesuaian. Karena ketika akan dilaporkan harus adanya penyesuaian karena untuk melaporkan sendiri harus menambahkan data atau informasi yang seharusnya. Nah, kaitan dengan masalah waktu ini umumnya itu untuk pelaporan biasanya sifatnya ada yang bulanan, yang sering yang umumnya itu ada bulanan, ada kuartalan atau tahunan. Selanjutnya kaitan dengan masalah waktu ini, karena di kita itu dikenal dengan istilah fiskalia dan kambodia. Kalau fiskalia itu berdasarkan hitungan 1 tahun, jadi dalam artian itu 360 hari ya. Kemudian kalau kalender itu rata-rata 1 sampai 30 Desember. Jadi hari itu dihitung sebanyak 360 hari.
Kedua, hal ini menyebabkan sistem perhitungan waktu itu diberikan pada perbedaan. Nah, kemudian di dalam akuntansi ini kita akan mengenal ada dua sistem di dalam perhitungannya. Ada yang menggunakan sistem accrue basis atau berbasis akrual, di mana yang dimaksud dengan accrual basis ini adalah transaksi itu dicatat pada periode terjadi. Jadi katakan accrual basis itu transaksi dihitung berdasarkan dicatat pada saat transaksi. Ketika kita misalnya menyewa satu gedung 5 tahun ke depan, transaksi hari ini bayar untuk 2 tahun ke depan, tapi itu sudah dicatat yang pembayarannya 5 tahun ke depan. Tapi itu sifatnya namanya mengungkap. Kemudian pendapatan diakui pada saat jasa tersebut dilakukan, bukan pada saat kas diterima. Kalau yang namanya itu diakui sebagai pendapatan pada saat transaksi itu dilakukan. Jadi sekalipun beli bayar itu sudah diakui pendapatan. Ya. Ketika misalnya tadi hal yang diakui, kalau di bank biasanya di bank itu ada yang namanya bunga itu biasanya sudah dihitung sebagai pendapatan oleh bank. Kenapa? Karena bunga itu sudah diperhitungkan, ya. Kemudian dilakukan pendapatan sekalipun duitnya belum dibayar. Tapi ada syaratnya biasanya kalau aktivitasnya lancar, kalau bagus itu misalnya. Jadi karena misalnya yang bagus, sehingga bunga itu sudah diakui sebagai pendapatan sekalipun oleh nasabahnya belum dibayar. Itu yang menyangkut. Nah, termasuk bunga diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat dibayar. Kaitan dengan bunga juga sama. Itu beban pada saat dikeluarkan sudah diakui biaya, sekalipun belum dibayar. Nah, itu masalah akuntansi berbasis. Nah, kebaikannya ada akuntansi berbasis kas atau cash basis. Nah, kalau cash basis ini perlu diakui pada saat kas diterima. Artinya bahwa pendapatan itu baru diakui apabila sudah diterima dinnya, ya. Itu yang namanya sistem berbasis kas. Kebalikannya termasuk ekspedisi ini, yaitu baru diakui pada saat kas itu dibayarkan. Jadi intinya kalau ekspedisi itu berhubungan dengan uang yang sudah dibayarkan atau belum, atau duitnya sudah diterima atau tidak. Ini kalau sudah diterima itu diakui sebagai cash basis. Jadi kalau uangnya sudah diterima, tidak harus sebagai basis. Nah, kalau untuk akuntansi berbasis IFRS, standar internasional, ini sistem ekspedisi ini tidak diatur, yang tidak berlaku untuk standar internasional. Kemudian sesuai dengan tadi disampaikan, hari ini akan membahas tentang daya jurnal penyesuaian. Jadi dalam rangka apa jurnal penyesuaian? Yang ternyata pastikan bahwa pengakuan pendapatan dan beban saling mengikuti, ya, itu diantaranya. Kemudian diperlukan adanya neraca saldo yang membutuhkan data yang lengkap dan benar. Jadi penyusunan ini dalam rangka yang paling penting itu untuk supaya data yang disampaikan itu up to date dan lengkap, ya, dan benar. Kemudian diperlukan adanya perusahaan secara menyusun laporan keuangan. Pasti akan dilakukan pada saat ketika melakukan suatu pelaporan. Kenapa? Karena dia menyajikan laporan data yang berbeda. Kemudian akan mencakup satu laporan laba rugi dan satu laporan posisi keuangan. Jadi kalau jurnal penyesuaian ini, kan kalau jurnal itu ada debit, ada kredit, ya. Nah, debitnya itu mungkin akun laba rugi, kreditnya akun posisi keuangan atau neraca. Atau sebaliknya, debitnya posisi neraca, kreditnya adalah menurutnya. Jadi ada dua sisi untuk jurnal penyesuaian. Adapun jenis jurnal penyesuaian itu terdiri dari 4, ya, atau dikelompokkan ke dalam 2. Ada yang masuk ke dalam referral atau uang muka, di mana yang sudah ini terdiri dari impact expense, beban bayar di muka secara tunai sebelum beban tersebut digunakan. Yang berarti tadi banyak sewa untuk 5 tahun ke depan. Padahal gedungnya belum dimanfaatkan. Itu impact expense. Kemudian yang kedua, tadi revenue, kas yang terima sebelum jasa diberikan. Tapi kebalikannya, kita menerima jasa sewa rumah untuk 5 tahun ke depan. Ya,
rumahnya belum dinikmati tapi duitnya udah terima. Ya. Kemudian yang masuk ke kedua dari cicil istrinya di sini ada revenue. Revenue itu adalah pendapatan telah dihasilkan, namun uangnya belum diterima. Nah, ini biasanya jasanya sudah dibayar, jasa sudah diserahkan, tapi duitnya belum diterima. Itu masuk kategori accrued revenue. Sedangkan yang terakhir ada accrued expense. Accrued expense ini adalah perubahan yang telah terjadi, namun belum dibayar atau belum dicatat. Ya, artinya di sini jasanya sudah dinikmati, tapi belum bayar. Biasanya di rumah makan kan, makan dulu, dibayar kemudian, bisa. Atau kalau biasanya terjadi di mahasiswa, ya. Mahasiswa menolak bayar uang sewa, itu masuk ke sini. Ya, sudah menikmati beberapa bulan, itu belum bayar, sehingga dipakai oleh majikan atau pemilik kos. Ya, itu masuk ke sini. Nah, ini pada jenis yang kaitannya dengan jumlah pensiun. Secara kelompoknya ada banyak. Namun rincian pokoknya banyak, masing-masingnya ada banyak. Kemudian, kaitan dengan jumlah pensiun ini nanti akan berhubungan dengan rasa saldo. Jadi, jumlah pensiun ini dalam rangka untuk menyesuaikan saldo yang ada di rasa saldo. Ya. Nanti akan dilakukan analisis apakah sudah lengkap atau tidak. Kalau belum sesuai, nanti akan disesuaikan dengan jumlah pensiun. Contohnya model itu persediaan. Persediaan itu biasanya kadang-kadang isinya masih banyak, isinya udah sedikit, tapi catatannya masih banyak. Itu maka akan dilakukan jumlah pensiun. Kemudian jumlah pensiun itu yang pertama adalah prepaid expense atau prepaid expense dulu ya. Nah, prepaid expense ini adalah tadi pembayaran uang tunai yang dicatat sebagai aset pengelolaan atau manfaat yang diterima depan. Jadi kas dibayarkan sebelum beban dicatat. Biasanya untuk prepaid expense ini biasanya terjadi untuk transaksi atas asuransi dan service advertising, ya, atau rent, sewa, ataupun dan beli. Ya. Nah, ini catatan yang harus kita perhatikan kaitan dengan penyesuaian untuk prepaid expense. Nah, di sini jumlah penyesuaiannya yaitu peningkatan atau mendebat akun beban, penurunan akun aset. Jadi jurnal penyesuaiannya itu untuk prepaid expense adalah mendebat akun beban, mengkredit akun aset. Ya. Contoh di sini. Di sini ceritanya pionir agensi memberi perlengkapan seharga $2.500. Itu tanggal 5 Oktober. Kemudian pionir mencatat pembayaran dengan meningkatkan atau menjaga status aset. Akun ini menunjukkan bahwa dosis besar tetap masih sebesar $2.500 dalam raca sebelumnya seperti 31 Oktober. Akan tetapi secara fisik catatannya kesepakatan ini fisiknya hanya tinggal 1.000 bukan 2.500. Maka kondisinya akan dilakukan jurnal penyesuaian. Nah, dengan jurnalnya adalah mendebat tadi akun beban, mengkredit akun aset. Jadi debitnya adalah surplus expense kepada surplus yang seperti itu jurnalnya. Selanjutnya adalah kalau ini berdasarkan penyesuaian, biasanya ini sudah dijelaskan di sesi sebelumnya, aku Bapak jelaskan lagi ya, untuk mengurangi waktu supaya memahami beberapa hal. Contoh masih kaitan dengan tadi upaya kerja. Nah, selanjutnya adalah masih kaitan yang baru saja prepaid expense. Nanti antaranya adalah salah satu akun yang termasuk dalam golongan itu adalah kaitan dengan depresiasi atau penyusutan. Usulan ini masuk ke dalam prepaid expense juga, tapi sifatnya itu khusus ya. Khusus, kenapa khusus? Karena akun yang ditransaksikan itu akun khusus, yaitu debitnya depresiasi expense, kreditnya akumulasi. Ya, itu debitnya seperti itu. Jadi hanya khusus untuk ini ya, untuk depresiasi itu pendidikan. Jadi jumlahnya hanya mendebit depresiasi expense, kreditnya menggunakan kredit akumulasi ya. Sebagai contoh di sini, misalnya contoh di sini
pioner advertising modernisasi peralatan kantor seharga di $480 per tahun atau $40 per bulan. Depresiasinya adalah depresiasi SP sebesar 40 kepada transaksi depresiasi sebesar ya. Nah, jadi khusus untuk depresiasi maka kontrak kosong menggunakan akumulasi. Ya. Sedangkan nama asetnya sendiri itu sesuai dengan aset yang didepresiasikan. Ini tentang penyajian laporan keuangannya. Kalau kaitan dengan akumulasi tadi tentang depresiasi, nanti di laporan keuangannya seperti ini. Jadi di laporan keuangannya itu akumulasi akan menyertai peak aset yang dilaporkannya. Contoh di sini equipment. Nah di bawah equipment itu ada kemudian yang namanya akumulasi depresiasi. Nanti ketika dilaporkan maka adalah nilai bersih yang diakui. Ya harga equipment itu harganya 5.000, tapi sudah dilaporkan dalam depresiasi itu sebesar 40, maka nilai equivalent itu atau nilai bukunya adalah sebesar 4.960. Ya. Nah itu tentang tadi. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Barangkali ada yang ditanya kaitan dengan depresiasi ya, atau faktor apa? Prepaid extra. Oke, kalau nanya kita lanjutkan dulu. Ya, kita selesaikan dulu. Yang kedua revenue ya. Revenue yaitu penerimaan kas yang dicatat sebagai kewajiban penalaran hidup dilakukan. Nah, ini biasa terjadi pada penekun sewa tiket BBS, majalah dan deposit dan biasa. Nah, jadi ini penerimaan kas yang dicatat sebagai kewajiban penalaran hidup dilakukan. Ada tujuannya adalah ini mendebet akun kewajiban atau utang mengkredit akun pendapatan. Ya, jadi debitnya akun utang, kreditnya akun pendapatan. Kenapa kredit akun pendapatan harus menyangkut pendapatan? Contoh di sini, Pioneer Advertising menerima sebesar $1.200 pada tanggal 2 Oktober dari Kenok untuk jasa iklan. Dan jasa iklan ini diharapkan selesai pada tanggal 31 Desember. Di transaksinya bulan Oktober, selesainya di Desember. Berarti Oktober sampai Desember 3 bulan. Nah, pendapatan yang diterima sebesar $100.200 itu adalah masih kecil menjadi berapa adalah sebesar $100. Padahal ini baru berjalan 1 bulan. Sehingga yang harus dijual adalah sebesar 400. Jadi pendapatannya harus sebesar 400, bukannya 1.200. Ya, karena ini jurnal penyelesaian, maka pada saat di jurnal yaitu bukan sebesar 100. Pada saat dilakukan penyesuaian yaitu bukan sebesar 1.200, akan tetapi pendapatannya adalah tinggal sebesar 400. Sehingga jurnal penyelesaian ada antara advertising debat dengan kreditnya 12 yang tertentu. Ini utang, ini pendapatan. Ya, itu jurnal yang kedua. Ini jurnalnya. Ya. Dan itu buat dulu yang sisi deklarat. Ya. Ada prepaid expense dan ada yang berusaha apa? Underpaid revenue. Nah, kaitan dengan prepaid expense dan underpaid revenue ada yang bisa kita cukup dulu. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah accrued revenue. Jadi pendapatan yang dihasilkan, tapi kasnya belum dicatat. Jadi pendapatan sudah dihasilkan, kasnya belum dicatat. Ya, jadi pendapatan dicatat sebelum kasnya terima. Ini biasanya untuk transaksi interest atau bunga, service telepon atau untuk rent. Dia artinya di sini pendapatan telah dihasilkan tapi kasnya belum diterima. Ya, jadi ini model contoh untuk service telepon. Jadi biasanya memberikan service sudah 2 bulan tapi belum dibayar. Ya, masuk ke sini. Ya. Contohnya seperti ini.
ini untuk jurnalnya dulu ya. Jadi jurnalnya adalah untuk akun ini adalah mendebel akun aset, mengkredit akun pendapatan. Nah, ini jurnal dasar daripada akun. Contohnya seperti ini. Advertising agensi menghasilkan pendapatan hasilkan sebesar 200, namun belum dicatat. Maka ketika di jurnal adalah mendebel akun residual, mengkredit servis pertanian. Ya. Jadi mendebel akun residual. Kenapa ditanya karena membayar ya? Mengkredit servis tertentu, tapi tetap sudah diambil sebagai pendapatan. Ya. Oke, selanjutnya kalau yang bawah ini, kalau tanggal 10 November ini sudah diterima ya duitnya. Jadi kasihnya di debat, kreditnya kepada akun residual ya. Jurnalnya seperti ini, cara menjurnalnya. Jadi bapak ulang lagi kalau mau cara menjurnal ini. Biasanya ketika kita akan melakukan jurnal, pertama kita lakukan basic analisis dulu, ya, tentukan dulu korban yang terkait. Kemudian masuk kelompok mana, solusi-solusi ada tersebut masuk kelompok mana, ASK, LPDP, dan LPP. Kemudian tentukan mana yang dapat, mana yang kredit. Kalau sudah ketahuan, baru dilakukan jurnal. Nah, itu tahapan proses dulu. Nah, yang terakhir yaitu accrued expense, beban yang perlu dibayar atau dicatat. Ya. Biasanya ini untuk transaksi atau ini terjadi untuk rent dan interest, tax dan service. Oke, nah jurnalnya adalah mendebel akun beban dan kredit akun kewajiban. Ya, dan ini untuk tempatnya di sini nanti setelah dilakukan jurnal penyesuaian itu nanti akan mempengaruhi terhadap neraca saldo penyesuaian. Ya, itu barangkali. Sebelum tutup ada pertanyaan dulu. Silakan, ada pertanyaan? Ya, boleh silakan. Kenapa akun prepaid expense itu dimasukkan ke kelompok kata? Nah, jadi prepaid expense itu masuk kelompok kata, karena itu merupakan tagihan. Ya. Jadi ketika kita membayar sekaligus pada hari itu untuk membayar musim ke depan. Ya, apabila misalnya tidak dinikmati jasanya, itu kan menjadi tagihan, sehingga masuk ke dalam kelompok aset, ya, tagihan. Oke, satu lagi, barangkali satu lagi ada yang, ya. Apakah jurnal penyesuaian dilakukan? Jurnal penyesuaian itu akan dilakukan biasanya yang jurnal penyesuaian itu tidak seluruh akun ini, karena tidak semuanya akun itu ada yang harus disesuaikan. Ya, biasanya akun-akun yang disesuaikan itu adalah akun-akun yang sifatnya prepaid atau uang muka atau akun tagihan. Nah, jadi tidak semua dilakukan. Ya, karena waktu terbatas, hari ini cukup sekian. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat. Ya, tetap semangat dan semoga pengetahuan tentang akuntansi, khususnya akuntansi tentang pendidikan ini menjadi bahan referensi dalam perbuatan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi dan praktikum pada program studi S1 Manajemen STI Ekuitas Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga menjadi pertimbangan positif dalam penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.